Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MTSN 2 Madiun ya kelas 7. Alhamdulillah pagi hari ini kita meneruskan materi kita kemarin tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita fokus pada pembentukan BPUPKI ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ bisa Anda amati ada gambar itu tentang sidang BPUPKI. Sekarang kita lanjut ya. Bangsa Indonesia itu mengalami sejarah yang sangat panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Jadi Belanda itu kalah dalam Perang Asia Timur Raya. Dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh Jepang. Ibaratkan suatu pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya ya. Lepas dari mulut harimau itu siapa? Belanda. Masuk ke mulut buaya, ke mulut siapa? Ke mulut Jepang. Jadi tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Jadi penderitaan yang akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Kira-kira apa saja pelaksanaan sistem atau kebijakan yang dilakukan oleh Jepang? Satu, pelaksanaan kerja paksa. Pelaksanaan kerja paksa itu menyebabkan banyak laki-laki Indonesia itu dikirim ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya. Bisa dibayangkan berapa banyak ribu orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat itu. Karena apa? Seluruh laki-laki itu dikirim ke Burma atau Myanmar oleh tentara Jepang. Kemudian yang kedua ada pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang itu mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga Indonesia. Kita bayangkan kalau diambil makanannya, pakaiannya, terus hidupnya bagaimana? Tentunya warga atau rakyat Indonesia itu banyak yang meninggal. Kenapa? Mereka bahan makanannya diambil, pakaiannya juga diambil. Kemudian yang laki-laki malah dikirim kerja ke Burma atau Myanmar. Nah, sudah bisa dibayangkan ya betapa kejamnya pada waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah perbudakan paksa. Perempuan Indonesia itu banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk. Nah, kalau laki-lakinya dikirim ke Burma, kemudian makanan dan pakaiannya diambil, kemudian yang perempuan dijadikan budak, seperti itu, atau dipekerjakan di kem tentara Jepang, ya, otomatis rakyat Indonesia itu merasa sangat dirugikan, tidak ada kemajuan. Kemudian Jepang juga mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang yang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Jadi Jepang itu ketika datang tuh rakyat Indonesia itu sangat menyambut baik. Karena apa? Dikira setelah Belanda pergi, Jepang datang itu akan mereka akan terjamin hidupnya atau terjadi perubahan. Malah sebaliknya, justru sebaliknya, ibarat tadi keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, seperti itu. Semuanya sampai seperti itu menunjukkan kalau ibaratkan ya sama saja, sama-sama diterkam kan, seperti itu ya. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia. Jadi Jepang itu memberikan semboyan supaya apa? Masyarakat itu merasa kalau mereka itu sebagai pelindung. Jadi Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik apa? Untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Nah, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika, kemudian Belanda melakukan serangan belasan. Jadi setelah Jepang berkuasa Indonesia, malah Inggris, Amerika, Belanda itu melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang itu kembali ke tangan sekutu. Melihat hal tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zombitsu Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menyelidik usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI itu direalisasikan pada tanggal 29 April ya 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62. Diingat-ingat ya, anggota BPUPKI itu berjumlah 62 anggota yang terdiri atas tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. 62
7 orang dari Jepang ya. BPUPKI sendiri itu dikuasai oleh Dr. KRT Rajiman Wetianingrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibat Susio dari Jepang dan RB Suroso. Nah, seperti itu. Ibu harap anak-anda semua itu berusaha untuk membaca. Yang pertama yang kalian harus membaca, literasi itu penting ya. Membaca, karena apa? Membaca itu jendela dunia, buku itu jendela dunia, dan membaca itu juga merupakan sarana utama atau kegiatan utama, tempat utama kita, kegiatan utama kita untuk mencari atau meraih ilmu. Tanpa membaca kita akan nihil, tidak akan mendapat apa-apa. Jadi harus membaca, browsing. Nah gitu. Dari kemarin Ibu tekankan untuk browsing. Kemudian tugas Ananda hari ini nanti Ibu bagikan dalam link Google Form ya. Kemudian Ananda kerjakan, jangan lupa ditulis di buku catatannya, di buku tugasnya. Kemudian isikan ke Google Form tersebut. Semoga anak-anak semuanya itu mengerjakan, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Karena apa? Tugas yang Ibu buat biasanya itu simple ya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan.